Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sa'ya Ma'mun, NIM 12430100093. Saya akan menjelaskan tentang khobar mutawatir. Khobar mutawatir adalah sebuah istilah dalam ilmu hadis yang merujuk pada suatu kabar atau berita yang disampaikan oleh begitu banyak orang dari generasi ke generasi, sehingga mustahil bagi mereka bersepakat dalam berbohong. Dengan kata lain, khobar mutawatir adalah khobar yang sangat kuat dan dapat diandalkan kebenarannya. Lanjut, untuk definisi khobar mutawatir, menurut bahasa, merupakan isim fa'il pecahan kata dari tawataro, yang berarti tataba'a, berturut-turut. Dikatakan tawataro al-mator, yang berarti hujan turun secara terus-menerus. Sedangkan menurut istilah, hadis yang diriwayatkan banyak orang atau rawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Untuk syarat-syarat hadis mutawatir, dari penjelasan definisi tersebut tampak jelas bahwa hadis mutawatir tidak akan terpenuhi kecuali memenuhi 4 syarat. Yang pertama, diriwayatkan oleh banyak rawi. Terdapat perselisihan mengenai jumlah minimal tentang banyaknya rawi. Menurut pendapat yang terpilih, paling sedikit ada 10 orang. Yang kedua, jumlah bilangan rawi tersebut terdapat pada seluruh tingkatan atau tobaqot sanad. Yang ketiga, menurut kebiasaan mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Yang keempat, khobar mereka disandarkan kepada panca indera, seperti misalnya perkataan mereka sami'na atau kami telah mendengar, ro'ina atau kami telah melihat, dan sejenisnya. Jika khobar mereka itu disandarkan pada akal, seperti alam semesta ini baru atau kudus, maka khobar seperti itu tidak dinamakan khobar mutawatir. Hukum hadis mutawatir. Hadis mutawatir yang menunjukkan sifatnya pasti atau al-ilmu ad-darururi, yaitu sesuatu yang meyakinkan. Dengan kata lain, manusia dipaksa untuk membenarkannya secara pasti atau tasdikon jaziman, sama seperti ia menyaksikan perkara itu dengan mata kepalanya sendiri. Sehingga bagaimana mungkin ia meragukan seperti ia menyaksikan perkara itu dengan mata kepalanya sendiri, sehingga bagaimana mungkin ia meragukan perkara yang telah dibenarkannya. Itulah yang dinamakan khobar mutawatir. Oleh karena itu, hadis mutawatir diterima, tidak diperlukan lagi pembahasan mengenai para perawinya. Pembagian hadis mutawatir. Khobar mutawatir dibagi menjadi 2, yaitu mutawatir lafdi sama mutawatir maknawi. A. Mutawatir lafdi, yaitu hadis yang makna dan layaknya mutawatir. Contohnya, man kadzdzaba ala muta'ammidan faltabawwa maq'adahu minan nar. Artinya, barang siapa berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaknya ia siap-siap menempati tempatnya di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh lebih dari 70 orang sahabat. Maka dari itu hadis ini disebutkan mutawatir lafdi. Yang kedua, mutawatir maknawi. Hadis yang maknanya sudah sangat terkenal dan disepakati oleh banyak orang. Meskipun redaksi atau lafadz digunakan berbeda-beda, intinya pesan atau ajaran yang disampaikan dalam hadis tersebut sudah sangat kuat dan diterima secara umum, bahkan jika cara penyampaiannya tidak persis. Contohnya, hadis tentang cara Rasulullah berdoa, meskipun ada banyak riwayat dengan redaksi yang sedikit berbeda, namun makna umum bahwa Nabi tidak mengangkat lengan terlalu tinggi saat berdoa, kecuali saat memohon hujan, tetap sama dan diterima secara luas oleh umat Islam. Ciri-ciri mutawatir maknawi: A. Makna yang sama. B. Banyak perawi. C. Peristiwanya berbeda. D. Tidak semua lafaz mutawatir. Keberadaan hadis mutawatir. Hadis mutawatir jumlahnya sangat terbatas. Di antaranya ialah hadis tentang telaga al-haud, hadis mengusap kedua buah huf, hadis mengangkat tangan ketika sholat, hadis tentang Allah akan menggembirakan wajah hambanya, dan lain-lain. Seandainya kita bandingkan jumlah hadis mutawatir dengan hadis ahad, maka jumlah hadis mutawatir tersebut amat sedikit. Berikut adalah hadis-hadis yang mengumpulkan tentang
hadis mutawatir. Di antaranya yaitu Al-Azhar Al-Mutanasyirah fi Al-Akhbar Al-Mutawatirah karya Imam Suyuti yang tersusun menurut bab per bab. Yang kedua, Kutofu Al-Azhar karya Imam Suyuti yang merupakan ringkasan dari kitabnya yang terdahulu. Yang ketiga, Nadhamu Al-Mutanathir min Al-Hadith Al-Mutawatir karya Muhammad bin Ja'far Al-Khitan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.